Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li Waalaikumsalam sadri, warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Bambang dan rekan-rekan yang malam ini sudah hadir di acara Zoom paparan terkait dengan keagenan lumpang emas. Yang mana tadi pagi sudah disampaikan bagi pengguna atau bagi konsumen yang ingin tahu apa itu lumpang emas sudah diadakan, kemudian hari ini atau malam ini agen, besok di hari Sabtu mendatang itu membicarakan full dari mulai keagenan hingga sampai W-Mart-nya atau pensuplai. Jadi begitu. Jadi ini merupakan rangkaian atau series ya. Kalau bahasanya kalau di film tuh ada apa triloginya nih. Jadi Pak Bambang bikin kayak gitu ya sampai ujungnya di offline. Insya Allah minggu depan kita bisa silaturahim secara tatap muka. Jadi izinkan saya untuk memberikan paparan sekelumit sebelum nanti kita akan bahas di esok hari Sabtu, yang mana rekan-rekan harapannya pulang pun bawa sembakonya, bawa lumpang emasnya, bawa emasnya juga gitu. Dan terutama membawa inspirasi lah minimal untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama membangun ekosistem ketahanan pangan secara close loop, gitu begitu. Nah, bagaimana itu saya ini sudah masuk belum? Oke. Ini sudah masuk nih? Iya, masuk. Iya, jadi kalau kita bicara hari ini terkait dengan fast moving consumer good atau retail atau kita sebut ya tadi produk-produk yang sering dibelanjakan secara cepat gitu karena kebutuhan harian gitu begitu. Nah, itu kalau misalkan dari data, kalau kita lihat bahwa total di tahun 2020 itu hampir 11,8 triliun atau hampir 12 triliun dengan volume pembelanjaan itu sekitar 33,2 miliar unit produk yang diperdagangkan. Kemudian di tahun 2021 itu naik angkanya jadi 12,8 triliun dengan volume yang dibelanjakan sekitar 35,5 miliar unit. Artinya posisi hari ini berbagai platform ya, baik itu online maupun offline yang kita tahu bersama juga tantangannya retail juga sangat amat besar gitu tantangannya, apalagi kita juga tahu bersama Matahari sepi, kemudian Giant dan lain sebagainya karena hari ini sudah terdistrap tentang teknologi online begitu. Cuma penggunanya masih tetap sama gitu, hanya beralih saja, bertransformasi saja gitu. Sehingga itu yang akan kita coba dalami. Kenapa sih bisa seperti itu begitu. Oke, kemudian dari data kategori produk ini dari 2 marketplace saja, dari 700 juta produk yang terlisting di dalam katalog. Itu dari mulai makanan ringan sampai coklat itu jumlah total yang terjual atau yang terpesan per hari. Ini begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi itu per tahun 33 miliar unit, kalau ini kita kerucutkan per hari penjualan. Dan dari 2 marketplace saja. Jadi begitu. Belum, padahal marketplace di Indonesia banyak sekali ya. Ini kita baru ambil data dari 2 marketplace. Artinya potensinya itu sangat amat besar gitu. Hanya bagaimana kita mentransformasikan antara offline dan online, tapi kita sebagai pengguna atau sebagai yang membutuhkan itu win. Ya tadi disampaikan Pak Bambang, sebagai konsumen itu untung, sebagai distributor juga untung, sebagai produsen juga untung. Bagaimana itu terjadi? Ya kita melakukan formulasi untuk
membuat hal tersebut terjadi. Nah, kebutuhan data pribadi, artinya kita membuat program ini juga tidak asal tidak asal tiba-tiba dapat ilham gitu, plung, terus memunculkan program, tapi kita berdasarkan data tadi, riset, kemudian kita tahu bersama bahwa ternyata di kebutuhan atau kebutuhan pribadi seorang anak atau pelajar kita sebutnya dalam sebuah keluarga dan golongan orang tua atau pekerja itu ada overhead cost-nya gitu. Jadi kita hidup itu ternyata ada overhead cost-nya, kita butuh mandi, kita butuh sikat gigi, kita butuh makan juga dan seterusnya. Ternyata setelah dihitung di Indonesia kebutuhan per tahun itu untuk tingkatnya pelajar itu 1,4 juta per tahun. Artinya kalau misalkan di angka ideal, pendapatan seorang ayah, misalkan punya 2 anak dan 1 orang istri, ya berarti 1,4 kali 2, yaitu 2,8, ditambah ibu dan istrinya lah ya, begitu. Berarti 4,2 ditambah tadi 2,8. Nah, itu nuwun sewu. Kalau misalkan secara kebutuhan itu udah paling basic lah, belum ngomongin hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung 1,4 juta per tahun dibagi 12 itu Rp118.000. Kalau misalkan dari bapaknya atau pekerja atau orang tuanya itu 177.000 per bulan. Kalau misalkan dalam satu kakak itu ada 2 anak dan 2 orang dewasa, maka kebutuhan itu sekitar 590.000 per bulan. Itu di tahun 2020. Kalau tahun 2021 estimasinya per bulan membutuhkan uang sekitar 600.000 untuk kebutuhan bulanan yang tadi saya sampaikan. Belum termasuk biaya lain-lain lah, artinya baru basic banget. Nah, dari situ kita melihat bahwa tiap bulan itu setiap keluarga itu membutuhkan atau apa sih yang dia perlukan gitu. Ya makan dari mulai beras, kemudian ya makanan pengganti alternatif, misalkan Indomie, kemudian sarden, kemudian ada bumbu nasi goreng dan lain sebagainya yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan dasar hidup, gitu begitu. Nah, maka dari itu kami membuat solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, bagaimana masyarakat itu bisa dapat harga murah menggunakan apa sih, gitu begitu. Nah, Wimart itu adalah minimarket berbasis digital, tapi juga memiliki toko offline-nya gitu. Jadi online to offline atau offline to online dia bisa. Jadi dia hidup di 2 dunia. Online dia hidup, di offline juga hidup. Intinya begitu. Kemudian posisinya kalau misalkan kita bicara untuk menekan harga atau memberikan diskon, dia menerbitkan yang namanya voucher belanja. Kalau tadi disebutkan Pak Bambang juga sempat disinggung ketika minimarket lain menjual Indomie itu di angka 3.500, di Wimart bayar pakai cash harganya aja udah lebih murah, artinya tinggal bayar 3.000. Kalau di Wimart menggunakan voucher itu dapat diskon. Ketika beli 1 sampai 2 pieces itu diskon 5%, jadi bayarnya cuma 2.850 per pieces. Kalau misalkan beli 3 sampai 8 dapat diskon itu 7,5% atau tinggal bayar Rp2.775 per pieces. Kalau beli di atas 9 maka tinggal bayar 2.700 pieces. Kalau misalkan orang bilang ini kayak harga grosir ya karena dia bisa jual lagi ke tetangganya. Jadi Wimart itu memungkinkan masyarakat untuk bisa kulaan kemudian dijual lagi untuk dapat benefit atau tadi keagenan lah istilahnya. Ketika kita bicara secara diagram, posisi Wimart di mana sih? Intinya begitu.
Jadi secara harga Wimart itu ada di sisi grosir, tapi secara jangkauan dia seperti retail. Jadi tetangga kita pun bisa menjangkau gitu. Jadi akan ada di mana-mana. Target kami demikian. Nah, kalau misalkan retail yang hari ini berkembang dan jumlahnya banyak, hampir 17.000 atau 18.000 gerai, itu ada Indomaret, Alfamart, Family Mart, itu hanya kota-kota besar mungkin ya yang ada. Cuma konsepnya retail sama seperti Indomart dan Alfamart. Kemudian ada yang sisi digital, itu GrabMart dan GoMart. Nah, itu harganya Masya Allah lah bahasanya kalau misalkan kita lihat, karena dia ada beban komisi yang cukup tinggi, 25%, 15-25% kalau kita jualan di situ. Kalau kita salah menghitung, rame sih rame gitu, tapi kita nggak bisa kulaan lagi, misalkan kita salah menghitungnya. Kemudian kalau grosir ya kita tahu bersama ada Lotte Mart, atau Serba Burma, Transmart, Carrefour, Hypermart, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mencoba ingin merangkum yang tadi kita sampaikan, ada nih kebutuhan atau need dari setiap kepala keluarga di dekat kita atau di daerah kita gitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kita juga bisa melakukan atau menekan harga dengan konsep penjualan menggunakan voucher. Kemudian kita gabungkan, kemudian kita munculkan program yang namanya Lumpang Emas tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, di mana Lumpang Emas itu adalah lumbung pangan ekonomi masyarakat atau singkatan dari lumbung pangan ekonomi masyarakat, yang mana kita mengajak para agen atau setingkat RT RW itu bisa mendata kebutuhan dari para kepala keluarga, kebutuhan ya bukan kebutuhan pokok ya. Ya kalau misalkan kita sampaikan setingkat RT RW itu kita penetrasinya sampai sana gitu. Bapak Ibu punya tetangga, otomatis setiap bulan kan belanja bulanan ya. Nah, itu kita ajak untuk ayo Bu jadi agen untuk bisa memberikan ya bantuan secara langsung maupun tidak langsung berupa memberikan penawaran. Ini ada paket sembako murah loh, di mana selain kita dapat kebutuhan kita, kita juga mendapatkan tadi gimmick lah. Kalau misalkan orang bilang, ternyata saya juga belanja sambil nabung loh. Nabungnya apa? Bukan duit lagi, tapi dalam bentuk emas. Makanya programnya lumpang emas, bukan lumpang duit gitu ya. Jadi bonusnya adalah atau ketika setiap kita membeli sembako ada emas gitu. Jadi sembakonya habis, tapi minimal tersisa emas. Tapi kalau terpaksa butuh duit lagi, tinggal dijual lagi ya jadi duit gitu. Kemudian beli lagi. Ya tetap habis juga, tapi minimal secara secara niat kita ingin coba mengedukasi tentang finansial literasi ketika kita punya punya uang, kita punya kebutuhan, ya paling tidak ada sekian persen lah yang ditabung gitu. Walaupun itu juga kita tidak nyuruh nabung, suruh beli emasnya gitu, karena itu udah jadi bagian dari program ini gitu. Sehingga nggak kerasa dia belinya paket sembako, tapi ternyata dapat emas. Intinya begitu. Nah, isinya juga tadi seperti yang saya sampaikan, ada Indomie goreng, ada Indomie rebus, ada beras 5 kilo. Ya intinya seperti halnya kebetulan saya keluarga kecil gitu, sehingga kebutuhannya ya minimal menggambarkan kebutuhan saya lah sebagai keluarga kecil, di mana kalau misalkan kita beli beras, kadang kita juga udah masak tapi kelupaan gara-gara kita kerja,
Ya ada bumbu nasi goreng, kita bikin nasi goreng daripada nasinya dibuang dan seterusnya. Artinya paket yang di sini itu memang menunjukkan sebuah belanja yang memang hampir rata-rata orang gitu. Karena kita juga berdasarkan data, oh ternyata traffic penjualan yang kita buat untuk mengolah jadi paket sembako ini bukan asal beli gitu, tapi bisa merepresentasikan calon konsumen kita. Nah, di situ proses transaksinya Bapak Ibu bisa menggunakan online. Jadi tidak perlu lagi datang ke toko, cukup buka aplikasi Wimart, kemudian Bapak Ibu bisa belanja di sana dengan program Lumpang Emas yang harganya 198 jadi 175.000 rupiah. Itu untuk konsumen biasa. Kalau Bapak Ibu menjadi agen, maka harganya otomatis harus di bawah 175 dong, karena mau dijual lagi untuk konsumen lainnya. Jadi kalau untuk agen itu ada 4 secara basic. Jadi ada modal 3 juta, dapat marketing tools, dapat paket dagangan, 10 paket produk senilai Rp1.450.000. Ingat tadi kita jual berapa? Rp175.000. Kok ini dinilaikan 1.450.000 kalau dapat 10 paket, harusnya kan dibayarnya 1.750.000. Iya, karena di sini kita memberikan marketing disparitas untuk memberikan diskon lagi kepada rekan-rekan para pengguna awal, intinya begitu. Itu udah termasuk emasnya nggak? Iya, udah ada di dalamnya emasnya itu. Nah, kalau misalkan kita bicara, nanti pas waktu saya kulaan lagi, saya bayarnya berapa? Apakah 145.000 juga? Enggak. Di awal hanya kita kasih 10 paket dengan hitungan 1.450.000, tapi nanti pas waktu membeli yang kedua, Bapak Ibu bayarnya 165.000. Artinya marginnya Bapak Ibu kalau jual ke konsumen itu sekitar Rp10.000. Kulaan 165.000 per paket, dijual 175.000 per paket. Tapi ketika Bapak Ibu pertama kali daftar menjadi agen, Bapak Ibu mendapatkan produk seharga Rp1.450.000 per paketnya. Plus Bapak Ibu juga sudah terdaftar menjadi anggota koperasi. Itu nilainya Rp1.000.000. Rp1.000.000 itu terdiri dari dua akad, dua hal yang harus dibayarkan, yaitu simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan pokoknya itu 400.000, simpanan wajibnya itu 50.000 kali 12, yaitu 600.000. Total kalau di total itu adalah 1 juta rupiah. Uang itu hilang apa enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu keluar dari anggota koperasi, ya uang itu kembali. Itu begitu ya. Kemudian di saat bersamaan Bapak Ibu juga mendapatkan simpanan sukarela senilai Rp500.000, karena di dalam di dalam koperasi itu ada namanya simpanan sukarela. Ketika kita berbicara sebagai anggota koperasi, mendapatkan simpanan wajib dan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok, maka akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha atau bagi hasil setiap tahun. Karena Bapak Ibu menjadi anggota koperasi. Ketika Bapak Ibu masuk menjadi simpanan sukarela, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Proses yang hari ini akan kita kerjakan dengan teknologi, kita bisa memungkinkan bagi hasil untuk simpanan sukarela itu setiap hari bisa dibagi. Karena apa? Dengan teknologi kita bisa melakukan rekonsiliasi. Hari ini penjualan berapa produk sih, marginnya berapa sih, kemudian berapa hak yang bisa didistribusikan. Karena balik lagi, ini adalah usaha retail, sehingga jual beli, jual beli, jual beli, ini begitu. Jadi
marginnya itu sudah terbentuk saat dia terjual, intinya begitu. Sehingga kita memungkinkan untuk melakukan bagi hasil setiap hari. Cuma hari ini belum terlaksana karena kami masih melakukan develop aplikasi Agritara atau untuk koperasi kita Agritara itu masih kita kita lakukan pembuatan aplikasinya. Tapi yang sudah jadi ya Wimart-nya sudah jadi, teman-teman udah bisa belanja dan lain sebagainya, tapi belum terkonekkan antara Wimart dengan Agritara. Karena memang kalau misalkan kita sampaikan Agritara itu adalah koperasi yang dibangun karena adanya kesamaan visi dari pemilik-pemilik outlet Wimart itu bersatu akhirnya membuat sebuah payung yang namanya Koperasi Agritara. Ini begitu. Jadi karena dasar itu agen itu kita minta untuk jadi anggota juga sehingga ini jadi sebuah komunitas atau yang secara hukum terpayungi oleh lembaga koperasi gitu dari anggota untuk anggota. Jadi rekan-rekan melakukan penjualan ke masyarakat, baliknya juga ke teman-teman lagi gitu. Semoga bayangannya ada ya. Nah, kemudian kalau untuk jadi intinya kalau paket agen basic itu bayar 3 juta rupiah, kemudian dapat 3,5 juta. 3,5 juta itu ketika ini dijumlah 550.000 ditambah 1,45 ditambah 1 juta ditambah 500 setara dengan 3.500.000. Tapi kalau misalkan ini dihitung 1.650.000 ya berarti ini nanti akan ditambah 200.000 lagi atau mendapatkan 3.700.000 rupiah. Tapi karena ini kita hitung bentuknya 1.450.000 maka terhitungnya 3.500.000. Kemudian agen A itu 17.500.000, paket dagangannya kok sama 10 paket yang di-display. Tapi ada yang namanya 100 paket produk dalam bentuk voucher sehingga rekan-rekan itu yang tadi sempat disinggung Pak Bambang, ini kalau misalkan kita langsung kasih 100 paket dalam bentuk wujud fisik, kita harus butuh gudang. Sehingga kita stok opnamnya itu menggunakan voucher. Jadi voucher itu kayak tools atau alat untuk melakukan stok opnam barang. Jadi barangnya itu ada di gudang virtual. Maksudnya gudang virtual adalah kita punya gudang secara virtual. Tapi wujudnya ada nggak? Ya ada gudangnya gitu. Cuma kita itu kayak nitipin lah di sana. Kayak misalkan kita itu nitipin uang di bank. Nah, misalkan kan gitu. Jadi kan kita ada uang kemudian dititipin di bank, tapi kan uangnya bisa kita ambil kan lewat ATM dan lain sebagainya. Nah itu pun sama. Ketika kita punya voucher, kemudian kita misalkan ya, contoh saya ada di Semarang, kemudian saya mau membelikan saudara saya ada di Bandung. Saya akan cari Wimart terdekat di Bandung untuk nanti ngirim barang di lokasi sana, saudara saya yang ada di Bandung. Sehingga saya tidak perlu bikin gudang banyak. Karena gudang saya itu terintegrasi dari mulai Jakarta sampai Mataram tuh ada, begitu. Jadi bayangannya itulah teknologi yang bisa kita manfaatkan sehingga sales atau agen ketika menawarkan orang untuk beli lumpang emas, dia tidak perlu di motornya atau di mobilnya bawa berkardus-kardus produk lumpang emas gitu. Cukup pakai voucher aja. Bahkan ketika dia minta tolong dong barangnya dikirim sekarang ke kantor saya, langsung buka aplikasinya, masukkan penjualannya, kemudian barangnya datang. Ya udah selesai, dia bisa merasakan program lumpang emas itu. Jadi persis kayak kita belanja di Grab, Gojek, di Tokopedia lah Bapak Ibu. Jadi karena ini hari ini sudah eranya teknologi, Bapak Ibu, saya anggap sudah biasa
tadi menjalankan transaksi online. Makanya tadi disampaikan Pak Bambang juga, kalau misalkan belum paham, ajak anaknya, putranya, atau putrinya yang memahami mekanisme transaksi belanja menggunakan online atau menggunakan transaksi digital. Yang membedakan antara agen basic dan agen A itu, jadi ada stok opnam barang menggunakan voucher. Ingat, yang pertama selalu dihitung 145.000. Tapi pas waktu restock, maka harganya udah Rp165.000. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian agen B itu hanya volumenya saja yang ditingkatkan. Itu 75 juta, marketing stall-nya 1,5 juta, paket dagangannya 100 paket yang di-display. Tadi kalau yang agen A yang di-display 10 paket, kalau yang agen B artinya volume lokasinya itu besar. Kalau misalkan agen basic itu ya ruang tamunya lah jadi ini display gitu. Agen A juga sama, ruang tamunya jadi display. Tapi kalau agen B, kita punya rumah yang mungkin dalam tanda kutip ada ruangan yang besar yang memang bisa ditaruhin stok di situ gitu, yang bisa didisplay maksudnya. Tapi kalau stoknya itu punya 400 stok, jadi total ada 500 paket di agen B. Intinya begitu. Kalau misalkan keanggotaan koperasi semuanya sama 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang membedakan adalah simpanan sukarelanya. Kalau paket basic itu 500.000, agen A itu 1 juta, simpanan sukarela agen B itu 2,5 juta. Itu sudah include ya. Jadi udah tercatat bahwa punya simpanan sukarela 2,5 juta. Kemudian yang paket C di 225 juta, marketing tools-nya 6,5 juta. Maksudnya marketing tools apa sih? Yaitu ada umbul-umbul, ada neon box, kemudian ada brosur, ada konten kreator yang nanti bantuin kita untuk mempublikasikan keagenan kita gitu. Jadi marketing tools itu udah menjadi satu paket gitu. Ya disesuaikan dengan agennya. Ya kayak bahasanya ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Kita saling terintegrasi gitu. Jadi agen ke agen ya udah kita semarakkan digital itu dengan lumpang emas. Jadi algoritmanya digital itu semakin banyak orang berkomunikasi atau membicarakan lumpang emas akan trending lah ya bahasanya. Kemudian tadi sampai paket C, untuk simpanan sukarelanya di paket C itu 5 juta, kemudian stok opnamnya itu 1.200 paket produk, untuk displaynya itu 300 paket produk. Jadi dari 225 juta yang didapatkan 230 juta. Yang paket agen B 75 juta yang dibayarkan atau yang modalnya 75 juta, total yang didapatkan nilainya 77.500. Agen A bayar 17.500 dapat 18.500. Agen basic 3 juta rupiah didapatkan 3.500. Kemudian tadi sudah disinggung sama Pak Bambang, paling kecil itu 2 juta rupiah. Apa itu? Itu paket keagenan ekonomis yang tadi kita sampaikan. Ketika posisinya paket ekonomi 1 itu adalah bayar 2 juta rupiah, dapat marketing tools 75.000 ya, brosur dan kawan-kawannya. Kemudian paket dagang itu 5 paket. Kalau tadi yang basic itu 10 paket. Jadi ini ruang tamunya tetap jadi ruang tamu, nggak tiba-tiba berubah jadi tumpukan kardus, nggak Bapak Ibu. Itu bisa ditaruh dimanapun lah ya. Kemudian tetap dapat kartu anggota, jadi keanggotaan koperasi dapat punya simpanan sukarela Rp200.000. Kalau misalkan tadi paket dagangannya dihitungnya berapa? Sama 145.000 per paket. Tapi kalau nanti belanja yang kedua reorder
kedua bayarnya 165.000 per paket. Plus dapat hadiah langsung logam mulia 0,1 gram. Jadi bukan 0,01 ya. Kalau 0,01 itu sudah ada di dalam paket dagangannya. Itu udah ada emasnya. Tapi ini di luar itu dapat 0,1 gram. Jadi 10 kalinya 0,01 dapat 0,1 gram. Paket ekonomis 2 sama, yang membedakan hanya tadi apa namanya, apa sih ini namanya, bonusnya adalah 0,1 gram, simpanan sukarelanya tadi kalau yang basic sana, yang di depan, itu simpanan sukarela Rp500.000, tapi tanpa ada dapat logam mulia, itu begitu. Kemudian marketing tools-nya lebih banyak yang basic. Kalau ini marketing tools-nya apa, kalau yang basic itu tadi 550.000, kalau ini 150.000, paling standing banner lah, intinya kayak gitu. Paket dagangannya 10. Nah, kemudian ekonomis 3 itu 5 juta, marketing tools-nya 300.000, paket dagangnya 10, cuma dia sudah mulai pakai stok of 6 produk menggunakan voucher, yaitu 10 paket produk. Jadi 10 di display, 10 dalam bentuk voucher. Kalau ekonomis 2, 10 paket dalam bentuk dagangannya mirip basic, tapi yang membedakan marketing tools-nya sama simpanan sukarelanya. Beda. Semuanya dapat logam mulia 0,1 gram, atau ya bayar 5 juta dapat 5 juta, bayar 3 juta dapat 3 juta, bayar 2 juta ya dapat 2 juta lah, kayak gitu ya. Kalau paket keagenan ekonomis. Paling itu dari saya. Daftar keagenan sekarang juga dan dapatkan benefitnya. Ini program terselenggara dari Koperasi Agritara Berkah Bersama berkolaborasi dengan Wimart, menghadirkan program yang namanya Lumpang Emas, Lumbung Pangan Ekonomi Masyarakat. Sekelumit saya ingin bercerita terkait dengan program, bukan program, Koperasi Agritara Berkah Bersama, di mana itu koperasi adalah koperasi jasa, agregator, bisnis matching digital pertama di Indonesia yang unit bisnisnya adalah mengutilisasi properti atau membuat produktif properti anggotanya. Jadi misalkan Bapak Ibu daftar jadi anggota Agritara, itu kemudian punya tadi ruangan, punya dapur yang jarang digunain, punya garasi dan lain sebagainya. Ini diutilisasi dong, bisa nggak dijadiin produktif? Nah, nanti akan dilakukan feasibility study nih. Nah, setelah di feasibility study nanti akan ditawarin ini lokasinya mau disewa, dibeli, atau dilakukan bagi hasil. Yang mana untuk diproduktifkan jadi unit usaha. Nah, salah satu unit usahanya adalah minimarket, kemudian tadi gudang, ataupun peternakan atau pertanian, atau super brand lainnya. Artinya bisa saja jadi laundry, jadi apa, dan lain sebagainya. Itu dari sisi Agritara ya, dari kacamata Agritara. Tapi karena ini kita berkolaborasinya dengan Wimart, maka spesifik Agritara itu mencari utilisasi properti yang memungkinkan jadi minimarket. Begitu. Nah, tapi karena memang untuk membuat minimarket itu butuh spesifikasi tertentu, ada nih utilisasi yang paling mudah, yaitu dalam bentuk keagenan, yaitu langsung bisa dinikmati produknya oleh kita sendiri sebagai agen. Kalau bahasanya itu kita nggak ada tuntutan. Kalau di Wimart itu ada tuntutan, harus targetnya penjualan segini, segini, segini. Ada konsultan konsultan minimarketnya. Tapi kalau misalkan agen, ya persis seperti Bapak Ibu punya barang, kalau nggak bisa jual ya dipakai sendiri, kalau mau beli lagi ya tinggal beli lagi ke Wimart, gitu. Jadi posisinya
tergantung dari keaktifan Bapak Ibu sendiri ketika menjadi agen. Tapi kalau menjadi WIMART itu lebih tinggi lagi layanannya, yaitu Bapak Ibu bisa memiliki minimarket autopilot karena konsultan minimarketnya sudah memberikan jasa layanan untuk mengaktifkan minimarket Bapak Ibu, intinya begitu. Jadi Agritara fokusnya adalah mengutilisasi properti. Sehingga ketika Bapak Ibu punya properti yang ingin diproduktifkan, segera deh join jadi anggota Agritara, kemudian melakukan visibility study, kira-kira properti saya bagusnya buat apa ya, intinya begitu. Paling itu dari saya, Pak Bambang, monggo jika ada pertanyaan. Oke. Terima kasih banyak Mas Agif. Jadi Bapak, satu hal yang penting, kapan Ibu Bapak bisa mulai menjadi agen? Yaitu ketika di radius 20 km dari tempat Anda itu sudah ada WIMART. Loh, belum ada WIMART kan sudah ditawari menjadi agen, sudah ditawari menjadi pelanggan. Karena ini nanti akan saling keterkaitan Ibu Bapak. Jadi agen misalnya, sebut aja di Tangerang lah gitu ya, ternyata ada sebut aja 10 agen. Nah ini akan semakin kita berikan informasi kepada calon minimarket di Tangerang, sebut aja Pak Sugeng gitu ya. Pak Sugeng ini ada 10 calon agen nih. Nah, itu semakin memberikan semangat kepada Pak Sugeng untuk kalau gitu aku buka WIMART deh. Nah, misalnya seperti itu. Wah, ternyata sudah ada ratusan calon pelanggan nih di daerah situ. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini semua Ibu Bapak akan kita kupas tuntas di hari Sabtu. Nah, ini kami presentasikan dulu, tadi pagi kita presentasikan bagaimana menjadi pelanggan, malam ini bagaimana menjadi agen, supaya Ibu Bapak nanti ada, begitu ya, kalau gitu aku ikut deh acara Sabtu, gitu ya. Aku ikut deh acara Sabtu. Nah, acara presentasi detail hari Sabtu itu, paling lambat transfernya besok Ibu Bapak, tanggal 12. Kemudian tanggal 13 grup calon peminat minimarket itu yang saya tutup, yang kami tutup. Grup agen dan grup pelanggan itu akan kita hidupkan terus. Nah, presentasinya pun juga nanti akan berbeda-beda. Nah, kalau Ibu Bapak yang sudah mengikuti kegiatan tadi pagi, jelas sekali ya perbedaannya, malam ini jauh lebih detail. Nah, nanti yang hari Sabtu itu jauh lebih detail. Nah, Ibu Bapak silahkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan supaya lebih dinamis ya. Tadi sudah ada pertanyaan. Untuk menjadi agen, apakah harus punya toko? Tidak, ya, tidak perlu punya toko. Yang perlu punya toko itu WIMART-nya. Kalau agen itu katakanlah agen kelas C sekalipun itu nggak perlu, karena apa? Karena barangnya Ibu Bapak itu atau paket yang Ibu Bapak beli itu disimpan di gudang virtual kita. Jadi kapanpun Ibu Bapak, wah saya mau mencairkan 10 paket nih, saya mau mencairkan 100 paket nih, ya tinggal kontak ke WIMART terdekat, nanti WIMART yang akan mengirim ke tempat Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak belanja 100 atau mencairkan 100 paket, dikirim ke 100 orang, ya sudah. Itu jadi Ibu Bapak sebagai agen itu tidak perlu apa istilahnya, nggak perlu gotong-gotong barang ke sana kemari. Ibu Bapak cukup membawa voucher. Nah, voucher itu ketika tetangga misalnya belanja ke kita, uangnya kita terima cash, kemudian kita serahkan sebagai pengganti uang itu ke yang bersangkutan, yang belanja. Yang belanja nanti tinggal request dari handphone masing-masing, nanti WIMART yang akan mengantarkan ke pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan agar lebih menarik, mudah-mudahan ini lebih hangat Ibu Bapak diskusi kita malam ini. Silahkan.
Mas Bambang, Oke, ini tadi Pak Avianto sudah presentasi, jadi kelihatannya kalau saya lihat dengan paket ini mungkin agak susah kalau berganti isi ya Mas ya. Karena ini kelihatannya lebih fix dengan yang tadi sudah disampaikan. Karena kalau itu paketnya seperti itu, biasanya kalau kita punya ya pelanggan lah, itu mungkin dia beli paket yang isinya seperti yang pertama itu, untuk kedua mungkin perlu waktu dia. Beli lagi perlu waktu. Nah, kalau dia minta item yang berbeda, kemungkinan bisa dalam mungkin 10 hari itu dia sudah bisa beli yang lagi. Tapi kalau paketnya yang awal seperti tadi yang disampaikan Pak Afrianto itu mungkin 10 hari belum tentu habis. Gitu loh Mas. Jadi kebutuhan itu dia bisa agak banyak, tapi dengan paket yang sudah fix seperti itu kemungkinan beli laginya agak lama. Nah ini hanya sebagai pertanyaan saya, apakah yang tadi harga 175 itu bisa berganti item atau khusus hanya seperti itu saja. Mungkin sementara itu Mas, nanti lanjut lagi lah. Ini hanya untuk ini saja, untuk awal-awal saja. Baik Pak Parianto, saya jawab aja ya langsung. Jadi posisinya tadi ketika sudah punya voucher atau orang yang sudah beli paket pertama, itu yang kalau yang sudah di display ya berarti itu udah hak jadi miliknya. Yang 10 di display, atau dia jadi paket yang B atau agen B. 10 di display, kemudian 100 paket dalam bentuk voucher. Kami, Pak, Wimart itu fokusnya adalah speed. Seberapa cepat kita menghabiskan produk. Jadi begitu. Sehingga ketika ternyata produk yang paket 1 atau paket yang lumpang emas versi 1 sekarang habis, kita punya stok 10 miliar nih, sampai 36 miliar stok barang. Ketika ini habis, kemudian kita ganti produknya, ya itu akan mengikuti. Tapi membelinya menggunakan voucher yang tadi, yang sudah dipunya. Iya, betul. Jadi posisinya itu mirip kayak saldo yang ada di OVO, Pak. Jadi Bapak itu bisa membeli barang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ini begitu. Sehingga kalau misalkan nih, voucher itu hanya buat beli Pepsodent doang yang ada di Wimart, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak cuma buat beli beras? Bisa. Hanya saja secara keagenan itu ada namanya modal kerja, istilahnya ya, MO. Lah modal kerja itulah yang kita combine. Ini ada modal kerja berupa produk, atau kalau dalam tanda kutip kulaannya berapa, kemudian persediaannya berapa kalau di neraca. Jadi kalau secara persediaan kan beli 145, jual 175. Itu kalau produknya udah langsung diambil atau di display persediaan. Tapi kalau voucher itu dalam bentuk persediaan, tapi dia bisa lincah dia. Mau belinya apa? Gula, mau belinya sikat gigi, mau belinya beras aja, atau bahkan pingin belinya teflon gitu. Misalkan, karena di Wimart itu ada marketplace gitu yang memungkinkan Bapak Ibu berbelanja secara digital dan pembayarannya menggunakan voucher tadi. Sehingga agen itu jauh lebih leluasa untuk mengolah, karena yang pertanyaannya Pak Parianto itu udah expert gitu. Karena mungkin Pak Parianto udah dagang. Jadi saya ngomongnya juga udah high level gitu. Mungkin kalau misalkan kita bicara untuk proses mekanisme di lapangan, baiknya offline Pak, sehingga teman-teman nggak bingung pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba jumping gitu kepada orang yang sudah punya pengalaman dagang, ngatur stok opnam seperti apa, kemudian kelincahan ketika kita punya barang dengan paket tertentu, mungkin lakunya 3 hari habis, atau 10 hari habis, atau 15 hari habis, dan seterusnya. Itu nanti kita, masalah-masalah yang ada di toko itu nanti kita diskusinya di sesi Wimart Pak, karena itu
itu pas tuntas lah bahasa tadi yang disampaikan Pak Bambang. Iya. Bagaimana kita dapat rabat itu untuk kita melakukan tadi dorong kecepatan seberapa cepat sih barang itu habis, kita kulaan 1000 habis dalam waktu sehari, itu kan artinya repeat ordernya cepat, margin kita makin tinggi gitu. Nah, strategi itu apa ya bahasanya, kalau agen di sini bahasanya adalah representasi kami adalah orang, demografinya adalah seorang pekerja, baik itu guru, tentara, dokter, dan lain sebagainya, yang mana pingin juga bisa bantuin tetangga lainnya. Ini ada sembako murah loh, cara belanjanya gini. Tapi dia nggak fokus untuk dagang gitu, hanya sambilan aja ini gitu Pak. Tapi kalau misalkan mau memang serius memahami dan mendalami, ya fokusnya di Wimart Pak sebenarnya. Oke, udah nyambung Mas. Jadi ternyata sekarang sudah connect. Jadi itu berarti setelah itu sebetulnya fleksibel Pak ya, karena dia sudah punya saldo kan. Betul, intinya begitu. Jadi sambung nyambung ini. Tadi saya pikir hanya fix, ternyata setelah dia belanja, setelah dia punya voucher berarti itu fleksibel sudah. Sudah bisa dibeli apapun yang dia inginkan. Ya. Betul. Mas. Monggo. Yang lainnya. Pak. Baik. Nah, yang paling penting Ibu Bapak, ini Wimart ini bagi-bagi untung ke masyarakat, ke agen, ke toko, ya. Dan tentu saja Wimart sendiri juga untung, ya. Kok bisa seperti itu? Ini jangan-jangan ada yang bakar duit nih. Jangan-jangan ini bisnis khayalan nih. Nah, itu akan kami kupas tuntas di hari Sabtu. Kita nggak bisa sampaikan sekarang karena memang kami harus seleksi, harus selektif dalam memilih ini. Yang serius monggo, yang tidak serius tidak masalah. Jadi ini bukan bakar uang. Nanti kami jelaskan di acara hari Sabtu. Ya. Oke, lanjut. Silakan Ibu Bapak. Barangkali ada yang mau menanyakan lagi agar lebih detail Ibu Bapak mendapatkan informasi dari kami. Silakan. Kalau tidak ada, barangkali Mas Akif mau menambahkan lagi. Ya, ini mungkin saya tambahkan ilustrasinya belanja menggunakan aplikasi Wimart ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, suara saya kedengaran ya Pak? Udah kelihatan ya? Bagus. Oke, Ya, jadi Pak. posisinya kalau kita sudah download aplikasi Wimart, itu nanti akan ada banyak sekali, ya persis seperti marketplace pada intinya. Pada umumnya maksudnya, pada intinya. Nah, contoh ini saldo Wimart, ini yang tadi saya sampaikan voucher. Punya 5.533. Kalau misalkan mau top up ya tinggal top up, kalau mau bayar datang ke warung tinggal scan, nanti akan kepotong saldonya. Persis seperti halnya kita belanja pakai GoPay, pakai OVO dan kawan-kawannya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan mau belanja ini tinggal tekan ini profil Bapak Ibu Wimart Point, referral code. Jadi nanti ketika ngajak orang dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di situ. Oke, sebentar. Ini kalau posisinya daftar, Bapak Ibu nanti download, kemudian daftar, nama dan lain sebagainya, verifikasi, email, kemudian masuk gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau belanja atau tadi top up,
Nah, ini nanti Bapak Ibu masuk ke top up, kemudian masukin vouchernya yang tadi. Nah, vouchernya dimasukin, kemudian maka saldonya akan naik sesuai dengan apa namanya akad yang sudah disepakati tadi. Artinya ya bukan yang disepakati sih, artinya sesuai dengan nominal yang ada di voucher. Misalkan 1 juta, ya berarti akan naik 1 juta. Kalau misalkan di situ beli vouchernya 500.000, ya berarti akan naik 500.000. Atau vouchernya beli 50.000, ya berarti kalau di top upin ya 50.000. Intinya gitu ya. Misalkan ini masuk 100.000. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika posisinya mau belanja itu pilih dulu nih Wimart-nya di mana. Nah, misalkan Wimart-nya Antapani. Kemudian mau dikirim kapan? Misalkan dikirim 2 hari lagi atau sehari lagi. Itu jadi fiturnya mau di pick up atau mau di delivery Bapak Ibu. Ya. Kemudian misalkan kita pilih barang yang tadi pagi saya sampaikan juga, itu bisa di apa namanya? Oke. Nah, ini posisi kalau misalkan ada super brand kita ada apa aja sih prinsipalnya? Ada Unilever, Indofood, Johnson, Kino, Orang Tua, dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan mau beli emas untuk apa hantaran atau misalkan terpisah ya dari paket tadi gitu, lumpang emas itu juga bisa beli gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kondangan nih, kemudian mau apa ngasih emas untuk hadiah hantarannya gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa ke Wimart kemudian bisa milih desainnya seperti apa. Misalkan kata-katanya dari Pak Parianto untuk siapa gitu. Kasih kata-kata mutiara gitu. Sehingga apa pemberian emas kita untuk hadiah itu benar-benar memiliki histori gitu. Jadi nggak hanya sekedar beli emas kemudian ya selesai. Tapi kita ada namanya eksklusif pembelian emas namanya Super Gold yang memang fokusnya untuk hadiah gitu. Nah, bisa saja yang 0,025, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Yang mau 10 gram pun ada, Pak. Maksudnya kalau yang mau kecil-kecil gitu juga bisa. Intinya begitu ya. Kemudian apalagi produk, pilih Wimart-nya dulu di mana, misalkan di Antapani, tinggal diklik. Kemudian tadi membandingkan harga lewat Tokopedia, Bukalapak berapa dan seterusnya. Karena Wimart itu pun hadir di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi nanti program promonya pun kita ngikuti. Kalau misalkan ada flash sale, payday atau apapun di platform tersebut, kita juga ada di sana gitu. Kalau misalkan tadi yang voucher diskon 5%, 3%, 7,5% sampai 10%, di sini ada tandanya voucher, maka ada mekanisme diskon bertingkat. Tapi kalau nggak ada, Bapak Ibu berarti ya nggak dapat diskon, intinya begitu ya. Jadi diskon itu nggak semuanya semua barang tuh dapat diskon tadi 5%, 7,5%, 10%, enggak ya. Jadi disesuaikan dengan kategori dan ada programnya enggak kayak gitu ya. Itu contoh penggunaan aplikasi. Jadi kita tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada di dua dunia, baik offline maupun online, baik nyata maupun goib lah bahasanya ya. Tapi untuk apa? Ya untuk mendapatkan benefit semaksimal mungkin kita sebagai manusia memanfaatkan teknologi untuk apa? Kepentingan kita dan masyarakat, intinya begitu. Ya fokusnya siapa yang kita bela. Yang kalau misalkan kita bicara koperasi, yang dibela adalah anggotanya. Makanya ketika kita sampaikan di depan agar kita win-win semuanya, ya joinlah jadi anggota koperasi gitu. Selain tadi bisa jadi agen, bisa juga untuk
mendapatkan barang untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun kita nggak jualan, tapi jadi anggota koperasi aja udah cukup gitu kayak gitu. Tapi ada potensi yang kedua, kita udah jadi anggota koperasi, kita juga bisa nggak jadi agen? Bisa, ya bebas. Tapi intinya ketika jadi agen ketika jadi anggota koperasi itu kita jauh lebih fleksibel. Kita mau seperti apa gitu. Mau jadi Wimart bisa, mau jadi gudang bisa, mau jadi agen bisa, dan seterusnya. Karena fokusnya koperasi adalah mengutilisasi properti yang kita punya. Kalau nggak punya properti gimana? Ya mulai dari jadi agen. Ketika posisi kita sudah dapat margin, manfaat dan lain sebagainya, kita bisa punya properti itu bisa menghasilkan buat kita makin baik gitu begitu. Paling itu Pak tambahan dari saya. Jadi biar ada bayangan atau gambaran, ini aplikasi sebenarnya sudah jadi, cuma kemarin saya upload atau tim teknis upload ternyata masih ada verifikasi administrasi yang harus dilakukan. Insya Allah minggu ini segera ada di Play Store Bapak Ibu. Namanya Wonderful Mart. Jadi kalau tulisan Wimart tuh kan banyak banget. Tadi pagi disampaikan ada banyak banget tulisan Wimart. Nah, kalau di kami aplikasinya namanya Wonderful Mart, walaupun di situ logonya tulisannya Wimart gitu ya. Paling itu saja dari saya Pak Bambang tambahannya. Siap. Ini ada pertanyaan berikut dari Pak Sugeng, cukup banyak. Saya promosikan sedikit, Pak Sugeng ini alumni Hydroponic BC Center. Lupa tahunnya, pokoknya beberapa tahun yang lalu. Awalnya sama sekali tidak paham tentang hidroponik, tapi 3 bulan kemudian Pak Sugeng sebagai orang marketing, seorang pebisnis yang handal, beliau langsung buka kebun hidroponik terbesar di Indonesia. Luar biasa Pak Sugeng ini. Nah, alhamdulillah juga di acara yang kami tawarkan tentang Wimart ini beliau juga sangat antusias. Nah, pertanyaan yang Mas Aki mungkin bisa buka juga ya tentang website. Sudah ada Pak untuk website wimart.id, itu langsung di Google langsung muncul Wimartnya yang tadi saya sampaikan. Aplikasi mobilenya Pak yang untuk belanja. Insya Allah dalam waktu dekat 1-2 hari ke depan itu bisa dinikmati, bisa di-download di Play Store untuk transaksi. Kemudian di mana gudang virtual? Gudang virtual kita itu kita bekerja sama dengan Telkom, tepatnya dengan Logi. Itu ada di Bandung, ada di Kendal, ada di Gersik, ada di Jogja, kemudian beberapa lokasi lain akan segera diaktifkan. Itu gudang virtual yang kita sebut gudang yang kita sebut namanya hub. Jadi lokasi yang memang ukurannya sangat amat besar seperti halnya gudang industri seperti itu untuk menyimpan produk-produk yang ada di tempat kita untuk nanti segera didistribusi ke Wimart, kemudian didorong lagi ke agen, intinya begitu. Kemudian apa bedanya antara agen A dengan agen C? Bukankah semuanya virtual? Oke, ada bedanya Pak. Kalau tadi itu agen A itu yang didisplay hanya 10 kardus atau 10 lumpang emas. Tapi kalau agen C itu yang didisplay itu sekitar 100 apa 300 ya? Sekitar 300 sepertinya. 300 display. Artinya kardusnya itu ukuran 35 kali 35 gitu. Kalau disusun lumayan makan tempat sih Pak. Jadi kalau misalkan pembedanya adalah antara agen A dengan agen C, jumlah atau volume modal kerjanya Pak. Nah, tinggal kalau mau di-display sebagian atau semuanya bisa dilakukan menggunakan tadi bahasanya saya mau daftar agen C, tapi padahal lokasi saya tidak memungkinkan gitu. Bisa nggak semuanya
diasetkan dalam bentuk voucher gitu, bisa. Intinya begitu. Atau yang agen A atau basic, kemudian saya juga biar nggak repot lah, saya dalam bentuk voucher bisa apa nggak bisa. Jadi kita sesuaikan dari kebutuhan agen itu sendiri. Mau jualan, pengen lebih mantap bawa gotong-gotong kardus, boleh. Tinggal bawa voucher juga boleh. Intinya begitu. Yang intinya adalah kita bersama-sama ingin mempercepat jalur distribusi dari mulai prinsipal sampai konsumen dalam waktu cepat, murah, dan bisa kita nikmati hasilnya dengan cepat. Intinya begitu. Kemudian, apakah ada list produk dan harga yang bisa disebar ke calon pembeli? Langsung bisa, Pak, lewat sharing saja aplikasinya. Persis kayak kita belanja di Shopee atau belanja di Tokopedia, kemudian melihat ada barang unik nih, murah, kemudian kita sharing. Bentar. Pak Joko mohon di-mute, Pak Joko. Bentar. Tahu. Nah, kita sharing gitu ya. Produknya kepada teman kita, tetangga kita, kolega kita, sehingga posisinya saudara, kolega kita atau teman kita itu bisa membeli produk yang kita tawarkan hanya dengan sharing lewat WA, Telegram, sosial media lainnya. Ini begitu, Pak. Kemudian berapa lama pengiriman sejak dipesan? Nah, itu tergantung dari kebutuhannya Bapak. Kalau misalkan pesan lebih dari jam 2 siang, maka akan diantarkan besok. Tapi kalau sebelum jam 2 siang, maka akan dikirimkan di hari itu juga. Kalau pembeliannya instan, same day. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh nih, dari Semarang dikirim ke Jakarta misalkan, atau Wimart. Di Jakarta belum ada, yang paling dekat dari Bandung, Wimartnya. Bisa nggak belanja? Bisa. Itu nanti akan pakai kargo sampai ke sana. Berapa lama? Ya sesuai dengan layanan kargo tersebut. Bisa sehari, bisa 2 hari. Intinya begitu, Pak. Jadi persis belanjanya sama persis seperti marketplace lainnya. Yang membedakan adalah meeting point-nya yang mau kita sebarkan adalah meeting point-nya ada di mana-mana. Hari ini masih sedikit ya, karena kita masih baru baru muncul, baru lahir gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme bayar menggunakan voucher itu mendapatkan manfaat harga lebih murah daripada belanja di marketplace lainnya. Ya sebenarnya sama saja, cuma ini metode bahasanya yang akan kita tawarkan atau pilihan kepada konsumen. Ini loh ada tawaran yang menarik di mana posisi belanja online-nya sekarang jauh lebih mudah, lebih menarik. Terus yang beli itu pun diajak untuk jadi foundernya, dalam tanda kutip, dengan mengajak mereka jadi anggota koperasi. Intinya gitu. Paling itu Pak Sugeng yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya tadi sudah ya? Kalau agen jual lewat virtual atau medsos, mengapa perlu marketing kita secara banner, umbul-umbul, dan lain sebagainya? Oke, ini menarik Pak. Kami sudah pernah melakukan itu tahun 2021. Kita lewat Tokopedia. Transaksinya baik sekali, transaksinya. Tapi kami dicurigai. Ini transaksi apa sih? Tidak ada tidak ada sign-nya, tidak ada, karena itu statusnya itu meeting point, Pak. Bertemunya antara driver Gojek dengan penyedia untuk ngambil barang, kemudian didistribusi ke lokasi. Sehingga posisinya makin dekat meeting point-nya kepada konsumen, makin murah ongkos kirimnya. Tapi ketika posisi meeting point itu tidak ada branding, tidak ada pengenal, itu menyulitkan buat para driver untuk mengirimkan. Maka dari itu
marketing tools yang kita sampaikan, faktanya hari ini dari 270 juta user itu baru 80 juta yang paham tentang digital. Yang mau bersedia melakukan transaksi menggunakan aplikasi online itu baru 10 juta, Pak. Sehingga ketika kita berbicara market share digital, yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita melawan buta digital. Bagaimana kita mengkonversi orang yang tidak paham digital jadi digital. Jadi pertanyaannya bukannya apakah nggak butuh ya, malah justru butuh, Pak. Kenapa orang Gojek itu tetap pakai baliho? Mengiklankan, ayo download gitu. Kebayang ya Pak? Sehingga posisi itu yang kita sampaikan bahwa marketing tools yang tadi kita sampaikan, apalagi sekarang ada teknologi TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya, itu ada, kita ingin mengangkat meeting point tersebut itu, oh ternyata ada representasi terdekat ya. Dia tidak perlu datang ke Bandung, dia tidak perlu datang ke Semarang, tapi tinggal 2-3 blok dari tempat dia tinggal itu sudah ada representasinya gitu. Intinya begitu. Kemudian siapa pendiri di Wimart? Apa nama PT-nya? PT-nya adalah PT Wonderful Mart Indonesia. Siapa yang mendirikan? Saya, Pak. Gitu ya. Jadi berapa modal yang disiapkan? Ini tadi siapa yang tanya? Pak Supra? Ini saya lanjutkan lagi ya tadi ya Pak Sugeng terkait dengan semacam banner, umbul-umbul dan sebagainya. Pak Supra mohon di-mute Pak Supra. Karena sangat mengganggu Pak. Sebentar saya saya mute dulu ya. Sudah Pak, sudah. Oke. Terkait dengan umbul-umbul tadi sudah clear ya Pak. Kenapa kita tetap ada marketing tools? Ya karena memang itu strategi kita mengkonvert orang yang tidak paham jadi paham, orang yang awalnya belanja pakai offline juga mereka mulai migrasi menggunakan online. Bahkan kita ada yang namanya relawan digital, yang memang dia fungsinya adalah melakukan canvassing, orang ayo Pak download, ayo Pak mulai bertransaksi menggunakan aplikasi gitu. Karena memang pasar market dan potensinya sangat amat besar yang memang belum terjangkau, terutama di daerah ya. Intinya begitu. Paling itu sih Pak dari saya penjelasannya kenapa ada marketing tools, kenapa nggak dihilangkan aja mungkin ya dari Pak Sugeng keinginannya biar lebih produktif, tapi malah justru nggak produktif Pak karena kita tidak melakukan ekspansi. Ya. Pertanyaan Pak Sugeng satu lagi itu Mas Agif. Ya, siapa pendiri? Tadi saya pendirinya Pak. Kemudian secara legalitasnya namanya PT-nya apa? PT-nya Wonderful Mart Indonesia atau WMI. Yang disingkat Wimart. Kemudian berapa modal yang disiapkan? Ini modal jadi PT atau gimana ya Pak? Atau modal jadi Wimart? Kalau misalkan secara modal kami di PT Wonderful Mart Indonesia ya layaknya perusahaan digital pada umumnya, Pak. Gitu. Oke. Yang Pak Dodo tadi modal yang disiapkan Pak agar kami tahu kemampuan produksi atau stok produk. Modal yang disiapkan agar kami tahu kemampuan produksi atau stok produk. Maksudnya stok produk dari Wimart atau stok produk yang nanti didistribusi ke tempatnya Bapak. Kalau kami menyiapkan 100.000 paket, Pak. 100.000 paket sembako atau lumpang emas yang akan kita distribusikan untuk program ini. Kalau secara nilai total 36 miliar. Oke.
Cukup. Tadi pertanyaan Pak Dodo, boleh bawa putranya karena gaptek? Boleh Pak. Jadi Ibu Bapak yang nanti hari Sabtu, selama tempat masih memungkinkan ya, itu silahkan membawa putranya atau siapa, itu hanya membayar untuk konsumsi dan lain-lain itu 100.000. Jadi kalau misalnya Pak Dodo sebagai pribadi bayar 375 dengan berbagai fasilitas, mendapatkan 2 paket produk, itu 375, dan putranya yang mendampingi itu 100.000. Silakan kalau ada yang lain lagi, Bapak. Saya lagi boleh, Mas? Monggo, Pak Parianto. Wah, ini Pak Afrikianto tambah berkembang bagus, Pak. Jadi ini kelihatannya kalau saya lihat memang kalau yang di seperti marketplace itu memang dibuka secara umum lah. Nah, kalau ini ada satu pure bisnisnya adalah sembako, Pak ya. Nah, ini sembako ini adalah untuk memancing yang nanti jadi agen-agen itu, jadi ada yang bisa ditawarkan dulu lah. Nah, jadi saya ini mungkin hanya sekilas saja, mungkin nanti Sabtu itu mungkin bisa dibuka. Jadi kebetulan saya ada tempat, Pak, gudang, dan tempat ini sudah berjalan, Pak, karena memang kebetulan saya sebagai grosir lah di situ. Saya pernah bicara dengan Mas Bambang hanya per telepon. Nah, jadi nanti ini bisa juga dengan pertemuan nanti hari Sabtu mungkin lebih terbuka lagi. Saya akan bicara secara ya khusus lah, artinya tatap muka lah, tatap muka. Nah, artinya kita juga punya langganan juga, Pak, langganan. Tapi ini betul-betul secara visual lah, betul-betul barang yang ada kita kirim hampir tiap hari, mungkin ada sampai 5-6 kali pengiriman. Nah, dengan ada ini nanti bisa dikolaborasi bagaimana lah, mungkin saya secara tidak pengalaman, Pak, secara digital mungkin ya Pak Afrikianto yang lebih ahlinya lah. Jadi saya kira memang ini menarik, yang saya harapkan kita juga punya komunitas yang cukup banyak, Pak. Jadi nanti kalau ini bisa berkembang ya nanti insya Allah bisa lebih lebih fleksibel lah kelihatannya. Insya Allah Pak Parianto. Jadi kalau misalkan kita tadi tanggapi sebagian, jadi sistemnya itu ERP, Pak, seperti halnya di manufaktur gitu ya. Jadi kan bertingkat nih dari mulai pabrik sampai user. Nah, dengan digital kita itu bisa mengetahui, misalkan kita ngasih stok di Wimart itu 1.000 paket. Kemudian setelah laku 700 paket, maka secara otomatis dia mengorder kepada gudang virtual untuk restock. Kemudian dari pusat atau dari prinsipal juga tahu bahwa ketika dia melakukan restock atau gudang melakukan restock, otomatis pasokan gudang kan berkurang. Maka ketika 30% sisanya dia akan ngambil dari prinsipal. Jadi posisinya ERP atau secara teknologinya mirip seperti manufaktur, tapi bedanya ini di retail. Retail kita manufakturkan lah, bahasa begitu ya Pak. Jadi bahasanya kayak tadi misalkan Bapak mau berkolaborasi gitu. Jadi antara produk display dengan produk stok gudang itu sebenarnya sudah saling berkaitan secara teknologi. Kita sebut namanya WIPOS, Pak, namanya. Wimart Point of Sales. Jadi kita bisa mengetahui berapa barang yang terjual, ya bahasanya sistemnya mungkin Bapak juga udah paham, mirip kasir tapi bedanya ini online. Jadi bisa terintegrasi sampai pusat gitu. Yang tadi memungkinkan ketika kita menjadi anggota koperasi secara nasional, kemudian penjualan juga sudah terjadi di hari itu, hari esoknya kita udah terima bagi hasil. Jadi nggak butuh waktu lama untuk kita melakukan rekonsiliasi bagi hasilnya gitu. Karena memang retail itu paling nikmatnya adalah jual beli, dapat margin udah gitu kayak gitu. Jadi gambarannya kalau misalkan sudah punya
pelanggan, sudah ada tempat di situ. Yang mau kita akselerasi adalah bagaimana produk atau kecepatan menghabiskan barang itu makin cepat gitu Pak, makin banyak pintu keluarnya gitu. Siap, Pak. Insya Allah nanti kalau ketemu lebih ini, Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Mas Agif, Pak Parianto ini penguasa market di Bandung juga ini. Siap, laksanakan Pak. Nggak kurang dari 30.000 dugaan saya. Nah ini tentu saja, jadi Pak Parianto tidak perlu ketemu dengan saya dulu, bukan tidak mau. Lebih baik detail nanti hari Sabtu, Pak. Nah, insya Allah kita bikin kolaborasi yang jauh lebih mantap nanti. Oke, silakan kalau ada lagi. Nah, Ibu Bapak, mudah-mudahan kegiatan tadi pagi dan malam ini semakin merangsang Anda semua untuk membuka yang lebih tinggi seperti Pak Parianto, Pak Sugeng untuk menjadi pemilik minimarket W-Mart atau menjadi agen besar ya. Silahkan nanti kita diskusi detail hari Minggu. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya pikir ini cukup ya, Ibu Bapak. Nanti bagi Anda yang serius, kami undang hari Sabtu nanti, mulai jam 9 sampai jam 3:30 sore. Kita bisa diskusi, bisa langsung melihat barang seperti Pak Parianto tadi bilang, karena Ibu Bapak nanti akan langsung mendapatkan 2 paket ya, yang di dalamnya ada sembako dan juga emas. Dan penjelasan jauh lebih detail yang lebih barangkali Ibu Bapak belum punya pertanyaan di sini, nanti karena offline kita bisa diskusi dengan bebas dengan jauh lebih detail. Mas Agif, closing statement. Ya, closing statement saya, buruan Pak daftar buat hari Sabtu, kalau enggak buruan daftar jadi agen. Paling gitu aja Pak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Bapak, Mas Agif. Ibu Bapak, saya terus terang, saya selalu panggil Mas Agif. Mas Agif ini kurang lebih seusia anak sulung saya. Jadi, dan saya bangga sebagai kalau dari segi usia saya bapaknya Mas Agif ya. Ada anak muda yang pintar, mendesain dan kebetulan berbaik hati mau berbagi dengan kita semua, ini saya pikir luar biasa. Terima kasih banyak Mas Agif, Ibu Bapak, terima kasih banyak. Sampai jumpa hari Sabtu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.